Selamat datang Tengak-Tengok channel YouTube. Saya Cici akan membacakan cerita dalam pesugihan series yang ditulis oleh @ipinpipins. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share video ini. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Judul cerita yang pertama adalah Dari Yang Iri Hati. Malam ini, pesugihan series akan cerita tentang kasus pemiskinan dan usaha yang menjadi korban kali ini. Bukan di bidang kuliner yang seperti kami bahas sebelumnya. Tidak biasanya, kali ini klien yang datang kepada kami adalah toko yang menjual peralatan kebutuhan bayi. Saya pun merasa heran. Bisnis yang sepertinya jauh dari persaingan ternyata bisa menjadi korban serangan pemiskinan. Ini bukan toko pertama pemilik yang berlokasi di luar Pulau Jawa. Bisnis yang sudah dibangun sejak lama ini terbilang cukup sukses. Penjualan offline dan online juga cukup baik. Hingga setahun belakangan, pemilik merasa ada yang tidak beres. Setahun terakhir, dia merasa kerugian yang dialami semakin parah. Penjualan yang biasanya baik-baik saja menjadi menurun terus. Segala usaha sudah dilakukan untuk menaikkan penjualan. Tapi, upayanya tak ada yang berhasil. Awalnya, dia berpikir ini hanya sementara. Skala bisnis yang cukup besar mungkin sudah sewajarnya ada masa-masa stagnan atau menurun. Tapi tidak kali ini. Penjualannya tak pernah kunjung membaik. Belum lagi, banyaknya penampakan-penampakan aneh yang biasanya terjadi di gudang lantai 3 tokonya. Para karyawannya sering mengeluhkan hal ini kepada pemilik. Tapi sang pemilik juga tak tahu harus meminta pertolongan kepada siapa. Hingga akhirnya mereka menghubungi kami. Kami di sini adalah penulis ya, Ipin Pipin dan Energi Healer, bukan Cici. Seperti sebelumnya, saya bekerja sama dengan Energi Healer untuk mengatasi kasus berat seperti ini. Energi Healer melakukan pengecekan keseluruhan untuk 3 lantai bangunan, serta energi usaha pemilik. Hasilnya cukup mengejutkan. Di lantai 1, bahkan sebelum bangunan ini berdiri pun, ternyata lokasi tanah memang tak bersih. 5 genderuwo besar tinggal di tempat tersebut. Mereka menguasai dengan energi mereka yang menyesakkan. Kadang, pengunjung yang datang dibuat tak nyaman karena mereka merasa diawasi oleh sesuatu. Sarang lintah dan rumah-rumah peri juga memenuhi hampir setengah luas bangunan lantai 1. Residu ilmu hitam dari seluruh area juga menumpuk di lantai 1, membuat energi negatif semakin besar di sini. Di lantai 2, bentuk makhluk yang dikirim tak hanya berupa jin dengan bentuk abstrak. Ada pula makhluk halus yang menyerupai tokek dan buaya raksasa yang hilir mudik di bangunan ini. Pengunjung sering akan merasa jijik dan enggan berlama-lama tanpa alasan. 12 jin yang menguasai lantai 2 ini juga sering menampakkan diri dengan bentuk apapun yang membuat manusia takut. Mereka mencari energi negatif dari rasa takut manusia untuk mengisi perut-perut mereka yang kelaparan. Begitu pula di lantai 3. Puluhan jin dan kuntilanak menakuti para pekerja
di tempat ini. Lantai 3 yang berfungsi sebagai gudang memang tak sering dijamah oleh manusia. Itulah alasannya mengapa mereka nyaman membuat sarang dan akan mengganggu siapapun yang menurut mereka mengganggu kenyamanan mereka. Setelah didiagnosa, hal ini disampaikan kepada klien. Mereka tak menyangka kiriman-kiriman makhluk sekitar 5-8 bulan yang lalu inilah yang membuat mereka merugi setahun belakangan. Penampakan-penampakan yang sering terjadi juga ternyata adalah ulah dari gangguan internal dari penghuni asli tanah dan kiriman. Energi healer juga menyampaikan bahwa semua kiriman ini berasal dari kompetitor yang iri dan ingin menjatuhkan usaha pemilik. Akhirnya, pemilik setuju untuk dilakukan pembersihan usaha beserta tempat usahanya. Bukan hal yang mudah tentunya, mengingat banyaknya makhluk yang harus dipindahkan. Mereka dikembalikan ke tempat asal mereka. Tapi beberapa makhluk terpaksa harus dimusnahkan karena terlalu berbahaya. Kemudian, energi healer membawa proteksi di semua sisi untuk mengantisipasi gangguan lanjutan. Dan sesuai perkiraan, gangguan datang lagi untuk menyerang. Tapi tak ada satupun yang berhasil membuat kerusakan yang sama. Saat ini, penjualan klien sudah kembali meningkat pesat. Klien sesekali memberikan update progres, dan kami senang karena akhirnya penjualan mereka kembali seperti normal. Dan yang terpenting, kompetitor yang jahat sudah tak lagi berani mengganggu. Judul selanjutnya, di balik cerita. Malam Jumat, waktunya pesugihan series. Tapi khusus hari ini, saya mau cerita tentang kisah di balik pesugihan series ini. Pengalaman tak menyenangkan selama menulis ini tentu saja ada. Dan menyeramkan tentunya. Sebulan setelah saya dan partner menulis tentang pesugihan series, ada hal tak menyenangkan yang terjadi. Banyak yang DM tentang laporan tempat-tempat yang dicurigai menggunakan pesugihan. Tapi DM kali ini berbeda. DM kali ini berawal dari link YouTube yang membahas salah satu warung di Jawa Timur yang ramai dikunjungi oleh pembeli. Pengirim pesan menyampaikan bahwa dia mencurigai warung tersebut menggunakan pesugihan karena ramainya dirasa tidak wajar. Seperti biasa, saya akan menampung cerita laporan tersebut dan menyampaikan terima kasih. Akan saya masukkan list untuk dicek kemudian hari. Jika memang menarik, saya akan angkat cerita tersebut pesugihan series. Tapi kami tak pernah mengkonfirmasi kepada pembaca yang melapor jika seandainya warung yang dicurigainya kami angkat dalam cerita pesugihan series. Semua identitas warung dirahasiakan. Bahkan jenis spesifik hidangan dan lokasi tepatnya tak pernah saya sebutkan. Pengirim pesan ini kemudian mulai mengirimkan pesan yang aneh, seperti diketik oleh 2 orang yang berbeda. Energi yang saya rasakan berubah-ubah secara tidak pasti. Tiba-tiba tenang dan bingung. Tapi tiba-tiba senang dan jahat. Saya yang biasanya tak pernah mengecek profil pengirim pesan-pesan jadi penasaran. Siapa di balik akun ini? Tebakan saya benar. Akun anonim yang baru dibuat di bulan yang sama, tanpa follower, tanpa tweet apapun. Jelas, akun ini dibuat hanya untuk menjahili saya.
Tak lama kemudian, si pengirim pesan menulis bahwa dia merasa mual karena mengecek energi saya. Tentu saja, karena energi kami sangat bertolak belakang, seperti dua kutub magnet yang berbeda. Saya tetap tenang dan menjawab, "Sudah ya, dibawa balik saja residu energinya." Tak lama kemudian, sosok hitam besar dengan mata merah dan gigi yang tajam datang kepada saya. Gaun berenda hitam dan rambut panjangnya menyeret lantai. Auranya hitam, energinya tajam dan jahat. Lalu, si pengirim pesan menulis, "Dia sepertinya menyukaimu, tapi ingin menghancurkanmu." Sayangnya, si pengirim makhluk ini salah perhitungan. Saya tak sendiri, dan saya bukan orang awam yang bercerita seram tanpa memperhatikan resiko seperti ini. Saya bersama energi healer dengan mudah melacak dari mana makhluk ini datang dan siapa pengirimnya. Ternyata makhluk ini dikirim oleh dukun pesugihan yang digunakan warung yang dilaporkan oleh si pengirim pesan. Si pengirim pesan juga ternyata adalah pihak dari warung itu sendiri dan sedang menjebak saya. Dia mengetes saya, apakah saya akan mengecek warungnya, berharap saya akan datang dan makhluk ini menanti saya di sana. Tapi saya tak datang juga, dan akhirnya makhluk ini dikirimkan kepada saya. Bagian ini yang saya bingung sampai sekarang. Jika tak ingin warungnya dicek, kenapa melaporkan warungnya mencurigakan? Tentu saja, gangguan ini sudah keterlaluan. Akhirnya, saya dan energi healer memutuskan untuk memusnahkan makhluk yang terlalu jahat dan sering memakan banyak korban ini karena kejahatannya. Tak lama, pemberi pesan menulis, "Saya kok merasa hampa?" Dan saya menyudahi percakapan dengannya. "Apakah akun ini masih ada sampai sekarang?" "Oh, ada, tapi sudah saya blok." Usut punya usut, ternyata pemilik warung takut warungnya terpublikasi oleh kami suatu saat nanti. Padahal kami tak pernah ada niat untuk mempublikasi warung-warung tersebut. Kalaupun ada yang bertanya, "Ini warung ayam, Mbak?" Jangan harap saya akan menjawab pertanyaan kalian. Karena apa? Karena kami bukan polisi pesugihan. Terserah Anda jika ingin menggunakan pesugihan. Karena semua tanggung jawab Anda hanya kepada Tuhan, bukan kami dan orang lain yang tanggung. Jadi tenang saja, tak perlu repot-repot khawatir warung Anda akan kami publikasikan jika kami tahu kalian menggunakan pesugihan. Dan tak perlu repot-repot mengetes kami dengan kiriman-kiriman seperti ini. Karena bukan kami tak punya taring juga. Hal iseng seperti ini pun bukan hal berat buat kami. Judul selanjutnya, makhluk menghipnotis. Kali ini, cerita tentang warung kuliner dengan makhluk yang tak biasa di Jakarta Barat. Sebuah bisnis kuliner membutuhkan modal yang tak sedikit, apalagi bagi mereka yang memulai usahanya di kota besar dengan kompetitor usaha yang banyak. Butuh strategi dan waktu panjang untuk meraih sukses. Pemilik warung ini pun juga sama. Mereka mengeluarkan modal yang tak sedikit untuk menyewa kios kecil di Jakarta dan memulai berjualan menu penyetan seperti warung penyetan lainnya. Tapi berbekal nekat demi memenuhi kebutuhan keluarga besar
Sepasang suami istri ini merantau dengan kemampuan memasak yang seadanya. Rasa makanan di warungnya memang tergolong pas-pasan. Kami sendiri pernah mencoba saat awal mereka berjualan, karena lokasinya yang tidak jauh dari rumah. Dan karena rasanya yang tak istimewa, kami tak pernah kembali lagi untuk membeli makanan di sana. Ternyata, tak hanya kami. Orang-orang yang pernah membeli juga berpikiran yang sama. Akhirnya, lama-kelamaan warung tersebut mulai sepi. Masakannya tak jarang bersisa, dan untung yang didapat tak seberapa. Biaya hidup di Jakarta, harga sewa kios, dan modal belanja sehari-hari membuat mereka mulai merugi. Masa-masa inilah yang membuat mereka mulai putus asa dan akhirnya menyerah pada tawaran menggunakan pesugihan sebagai solusi kerugian mereka. Banyak kebutuhan dan hutang yang harus dilunasi oleh mereka. Hingga akhirnya sesosok makhluk asing terlihat di warung ini. Berada di antara suami istri yang berjualan di balik meja hidangan mereka ini. Tidak seperti makhluk pesugihan pada umumnya. Makhluk ini terlihat sedikit berbeda. Sepintas, sosoknya terlihat seperti laki-laki tinggi besar. Rambutnya tak banyak. Gigi runcingnya berderet rapih di balik senyum yang lebar hingga setengah pipi. Hidungnya berbeda, tak terlihat seperti manusia. Lengannya bisa tumbuh dan berkurang sebanyak yang dia mau, dengan 3 jari di masing-masing lengan yang akan menyentuh kepala setiap pembeli yang datang. Makhluk ini akan menyerap energi para pembeli dan menghipnotis mereka agar bersedia menjadi pelanggan tetap di sini. Sang suami istri tentu tak tahu wujud makhluk ini seperti apa. Yang mereka tahu, sang dukun menjamin bahwa keuntungan akan berlipat dan akan banyak pelanggan tetap. Jika mereka tahu seberapa mengerikannya makhluk ini, mungkin mereka pun akan takut. Tapi perjanjian dengan sang dukun tak terlalu berat. Hanya harga yang cukup mahal yang harus mereka bayar. Entah dari mana pula sang dukun mendapatkan makhluk ini. Tak banyak dukun yang menggunakan jenis makhluk seperti ini. Makhluk seperti ini juga tak umum dijadikan pekerja pesugihan. Tapi karena makhluk bertangan banyak ini haus akan energi manusia, maka dia bersedia menerima tawaran sang dukun. Sampai sekarang, tentu saja, warung ini selalu ramai setiap kami lewat. Tapi kami tak pernah mau datang lagi, karena kami tak ingin terhipnotis seperti pembeli yang lain. Selanjutnya, pesugihan ganda. Ada gak sih pesugihan yang gak cuma nyari harta gitu? Nah, episode kali ini akan menceritakan pesugihan yang tak hanya mencari harta semata. Apakah yang dicari oleh penjual? Masih ingat episode 2 pesugihan series? Kali ini kami kembali menemukan warung yang menggunakan pesugihan tanpa perantara dukun. Jadi kalau gak salah cerita yang dia bikin perjanjian sama penunggu pohon sendiri ya guys. Bedanya, kali ini si penjual lah yang juga berperan sebagai dukun. Kembali membahas warung bakso yang cukup populer menggunakan pesugihan. Tapi warung yang satu ini tak besar dan memilih sebuah komplek kecil untuk area berjualan.
Hanya satu gerobak dan beberapa kursi plastik berwarna biru yang selalu mangkal di bawah pohon dari siang hingga sore hari. Walau hanya usaha kecil, tapi hasil yang didapat cukup menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dari sang penjual agar bisa tinggal di kota sebesar Jakarta. Penjual yang memang mempelajari ilmu-ilmu gaib, termasuk ilmu hitam ini, kemudian menggunakan kemampuannya untuk warungnya sendiri, sehingga cukup menghemat karena dia tak perlu membayar jasa dukun untuk usaha haram ini. Tapi testimoni enak tak sepenuhnya datang. Ada yang mengatakan bahwa rasanya enak luar biasa dan membuat pembeli tipe ini akan datang lagi untuk membeli. Tapi beberapa mengatakan rasanya biasa saja, tak ada yang istimewa. Bahkan beberapa pelanggan yang sudah makan di tempat pun tak semua memberikan testimoni yang sama. Tapi bakso selalu habis terjual setiap hari. Kami pun penasaran, benarkah penjual menggunakan pesugihan seperti yang diceritakan oleh pelapor? Jika memang iya, mengapa seperti setengah-setengah? Memilih lokasi yang tak terlalu ramai, tanpa kios, dan hanya mangkal di bawah pohon di sebuah komplek kecil. Apakah benar alasannya hanya mencari harta? Hingga akhirnya kami bertanya langsung pada makhluk yang membantu penjual ini. Sesosok makhluk mirip perempuan dan genit ditempatkan di warung ini oleh sang penjual. Tugasnya menghipnotis para pembeli yang datang agar berpikir bahwa rasa bakso di sini enak dan agar mereka mau kembali lagi di lain waktu. Rambutnya kusut panjang, bajunya compang-camping, lusuh dan kotor. Tercium bau busuk dari makhluk ini. Bola matanya terlihat seperti hilang karena selalu melirik ke atas. Lidah panjang menjulur dari mulutnya yang menyeringai, memperlihatkan giginya yang rusak dan berantakan. Dia akan menghipnotis dengan cara menjilat pipi para pembeli yang datang ke warung ini. Baik yang hanya datang membungkus maupun yang sedang makan di tempat. Tapi makhluk ini cukup pemilih untuk mencari calon korbannya. Hanya yang membuat dia tertarik dari segi aura dan energinya yang akan dia jilat. Saat menjilat ini, dia juga akan menyerap energi dari para korbannya. Beberapa akan merasa linglung dan menjadi fokus hanya pada rasa bakso yang berubah menjadi enak. Energi yang diserap ini tentunya akan dibagi dua, untuk makhluk ini sendiri dan untuk sang penjual bakso yang juga membutuhkan energi yang serupa. Karena selain berjualan bakso, ternyata sang penjual juga berpraktek ilmu hitam. Energi ini menjadi suplai besar untuk usaha sampingannya ini. Si makhluk tentu tak merasa dirugikan. Dia bisa mendapat energi dari para korbannya tanpa susah. Dan lucunya, memang makhluk ini senang mengganggu manusia dengan cara seperti ini. Pekerjaannya ini seperti menjadi hobi yang dibayar bagi si makhluk. Untuk skala usaha yang kecil, praktek ini tentulah jahat. Uang yang dihasilkan memang tak melimpah, tapi penjual berhasil mendapat keuntungan yang lain. Energi untuk sisi gelap sang penjual yang membuat dia semakin lapar setiap hari. Lalu, bagaimana nasib para korban?
Selain linglung, mayoritas akan merasa lelah setelah pulang dari warung ini. Dan bagi yang membungkus, lalu memakan baksonya di rumah, tentunya akan merasakan rasa bakso yang tidak enak. Tetapi efek seperti tidak fokus, mood swing, dan lain-lain juga akan dirasakan. Beruntunglah para pembeli yang tak menarik bagi si makhluk. Jika selera mereka cocok dengan rasa yang pas-pasan, karena harga seporsinya memang murah, mungkin tak akan jadi masalah. Judul selanjutnya, Petaka Hutang. Apakah yang dirugikan di setiap cerita pesugihan? Hanya manusia yang dipaksa membeli dan jadi pelanggan? Atau ada pihak lain yang dirugikan? Sebuah warung tanpa kios, hanya bermodalkan gerobak dan kursi plastik, terlihat ramai sore itu. Penjual yang selalu berdagang sendirian ini memulai usahanya setiap hari sekitar jam 3 sore di sebuah trotoar di tepi jalan Jakarta. Semenjak dia buka, banyak sekali pembeli yang datang. Hingga dalam waktu kurang lebih 2 jam, dagangannya sudah habis terjual. Kami penasaran, seenak apa menu yang dijualnya? Tapi, lagi-lagi tak ada yang spesial. Porsi dan harganya juga tak jauh berbeda dengan kompetitornya. Hingga setelah pengecekan, kami melihat ada kehadiran makhluk yang sedang menarik para pembeli untuk mampir. Tak ada yang makan di tempat. Kebanyakan dari pembeli akan membungkus pesanannya, kemudian kembali pulang. Motivasi pesugihan di sini sama, demi menambah keuntungan penjual yang butuh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan membayar hutang-hutang yang sudah menumpuk. Penjual menyerah untuk menggunakan pesugihan karena terhimpit keadaan dan merasa putus asa. Tapi, makhluk yang membantu pesugihan inilah yang menjadikan usaha pesugihan kali ini menarik untuk diceritakan. Karena tak banyak makhluk jenis chimera yang bersedia turun kasta untuk hal-hal seperti ini. Makhluk dengan dimensi yang lebih tinggi ini pun biasanya sangat sulit untuk dilihat. Apalagi makhluk lintas dimensi berbadan manusia dan berkaki laba-laba ini menyatakan bahwa sebenarnya mereka tak nyaman berada di sekitar manusia. Ya, tak hanya manusia yang bisa tak nyaman dengan kehadiran mereka. Mereka pun juga bisa merasa demikian. Ada energi terpaksa dari sang makhluk yang membuat saya penasaran. Ada perjanjian apa di balik pesugihan ini, sehingga dia rela menjadi makhluk rendah setara demi pesugihan lainnya. Sebelum di warung ini, kami pernah bertemu makhluk yang sama di lain tempat, tapi tidak dengan kondisi serupa, hanya sebagai makhluk yang bebas. Makhluk jenis ini kebanyakan hidup tersembunyi di salah satu gunung di Pulau Jawa, jauh dari tempat yang biasa didatangi oleh manusia. Menurutnya, jenis mereka enggan turun gunung karena tak mau bertemu dengan manusia. Tapi, dalam kasus ini, makhluk yang bekerja di warung ini terpaksa turun karena terikat perjanjian hutang dengan seorang dukun. Dia harus membayar dengan cara bekerja pada sang dukun.
Hutang perjanjian antara sang makhluk dan dukun melibatkan kelompok besarnya. Sehingga mau tak mau salah satu dari mereka harus berkorban untuk turun gunung bersama sang dukun. Penjelasan detail tentang hutang ini tak bisa penulis ceritakan atas permintaan yang bersangkutan. Tentunya tak sembarangan dukun. Karena makhluk ini berbeda tingkatan dimensi dengan demit semacam kuntilanak, pocong, atau tuyul. Dimensi mereka lebih tinggi. Mereka juga lebih kuat energinya dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang biasa menakuti manusia. Dia akan muncul di warung dalam jangka waktu yang sama. Hanya 2 jam, tak kurang dan tak lebih. Sesuai dengan perjanjian antara dia dan sang dukun yang membawanya turun dari gunung. Selepas jam kerja ini, dia akan kembali ke penjara sang dukun. Saat kami cek, bagian dada dan kakinya memiliki energi yang berbeda. Kakinya bertugas menarik astral-astral calon pembeli yang lewat. Badannya sedikit enggan saat harus membisikkan pengaruh untuk membeli di warung ini kepada astral-astral manusia. Karena dia merasa jijik. Tapi dia tak bisa melawan karena sang dukun telah mengunci kakinya untuk terus bekerja menarik astral-astral pembeli. Dia juga tak bisa pergi melarikan diri dan kembali ke gunung, berkumpul bersama kelompoknya, kembali bersembunyi jauh dari manusia. Penjual tentu saja tak mengetahui perbudakan di balik pesugihan ini. Dukun pun tak peduli, asal hutang dari sang makhluk terbayar dalam bentuk pekerjaan ini, dan uang tetap datang dari para penjual yang memakai jasa haramnya. Di sini, kami kembali tersadar. Tak hanya manusia yang dirugikan karena dipaksa membeli, tetapi makhluk yang bekerjanya pun juga bisa merasa terpaksa karena mereka membenci pesugihan seperti ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Tunggu cerita lainnya dengan judul yang berbeda hanya di Tengak Tenguk channel YouTube. Terima kasih.